Jadi alasannya masuk UGM itu kejebak. Menurut aku tiap ditanya gimana sih cara bisa dapat beasiswa untuk S2 ini gitu. Cuma dua, siapin waktu dan uang. Itu penting banget. Motivation letter itu sebenarnya kan gini ya, kalau meskipun kita belajarnya untuk ranah akademis ya gitu, tapi aku lebih nekanin bahwa kita bisa ngasih apa sih untuk sekitar kita gitu. Jadi 2 minggu setelah ulang tahun itu tiba-tiba tuh orang tua sakit. Jadi rumah sakit itu benar-benar full Pak Ari. Waktu itu akhir tahun 2020 tuh udah full. Jadi untuk satu kamar kosong butuh 2 hari 12 jam. Di akhir 2020. Oke, Oke, sekarang kita lanjut ke sekarang kan Sasida bareng saya ya kuliahnya di MKP UGM. Ini saya untuk tanya pertama gini, kenapa pilih UGM? Nggak di Brawijaya misalnya yang dekat dengan rumah gitu, atau UI misalnya yang lebih riuh gitu misalnya. Jadi alasannya masuk UGM itu kejebak. Terpaksa karena keadaan. Apapun kayaknya semua keadaan tuh akhirnya memposisikan aku untuk nggak bisa milih gitu. Jadi ini masalah administratif sih sebenarnya. Waktu itu sempat mau apply ke UB. Jadi nomor satu pilihan aku di application scholarship aku tuh UB, terus habis itu UGM, terus UNER. Nah, aku memang milih UB karena pertama aku tadi udah punya swaka itu tadi, jadi mau ya setidaknya kan aku ada tambahan jajan gitu ya. Terus habis itu kalau UGM ya milih aja UGM gitu karena bagus gitu kan, karena bagusnya. UNER ya karena emang deket, tapi prioritas aku tuh sebenarnya yang lebih deket rumah gitu. Terus habis itu waktu itu masalah administratif karena info pendaftaran di sana masih delay gitu, dan aku artinya nanti harus nunggu lama lagi di UB. Terus kemudian di UNER juga tidak ada penjadwalan, belum ada rilis jadwal info pendaftaran yang lengkap. Nah, sementara yang udah buka jelas nih, ada gelombang 1, gelombang 2-nya waktu itu UGM. Jadinya sempet bilang ke orang tua gitu. Ibu sih, nggak ngerestuin awalnya. Soalnya kan jauh, nanti gimana gitu kan. Terus, lah, ya itu loh UGM Jogja sini tuh cuma ditembus 3 jam kalau naik kereta kan gitu. Terus abis itu juga apa namanya, ya ini kan masalah administratif, daripada lama-lama udah nggak apa-apa di UGM, toh juga tetap bisa ke rumah, tetap bisa pulang kayak gitu dan lainnya gitu. Terus akhirnya ya udah milih UGM. Jadi bukan karena aku pengen banget masuk UGM gitu, enggak, tapi emang bener-bener ya udah masalah administratif, akhirnya ya udahlah milih UGM gitu. Dan tapi sebelumnya aku udah tahu Visipol sih, udah tahu juga, udah pernah ke Visipol UGM juga. Jadi waktu itu mikirnya memang sudah tahu kalau UGM ini di kelas yang berbeda gitu. Tapi aku pertimbangannya saat itu bukan mau dapat pendidikan yang lebih baik, enggak, tapi pure ya udah deket rumah aja gitu. Terus sampai akhirnya waktu ke UGM ternyata wow, culture shock. Ternyata beda banget dengan apa yang aku pelajarin di S1 sebelumnya, kayak gitu sih. Terus ya udah akhirnya jalan lah. Ternyata ibuku yang nggak mau jauh dari aku beneran nggak bisa jauh, kena pandemi di rumah juga kan akhirnya. Oh, jadi awalnya nggak direstui, mengalami apa nih, culture shock kehidupan sosial atau culture shock akademik ini maksudnya tadi itu? Culture shock dua-duanya sih sebenarnya, Pak Ari, karena aku ngerasa dulu di bener-bener beda. Beda ya? Apa namanya, Sirkum Malang sama inian UGM tuh kayak, aku sebelumnya tuh di Malang tuh kayak mungkin aku juga yang kurang kurang gaul gitu dengan komunitas-komunitas di Malang gitu. Tapi aku ngerasanya kalau di UGM tuh beneran especially Visipol mungkin ya, karena aku tanya ke beberapa temanku di fakultas lain juga nggak ada program yang serupa di Visipol.
ketika divisi Pol waktu itu kan ada krisis apa sorry apa career development centernya itu yang dia aktif juga yang kita ikut IELTS tuh. Nah itu kita ikut IELTS. Nah itu di UB tuh nggak ada hal-hal kayak gitu dan aku sekali follow di divisi Pol tuh kayak langsung gila ya, ternyata banyak juga ya program pengembangan karirnya gitu. Sementara aku selama di UB tuh kayaknya ya nggak ada tuh kayak gitu. Terus kalau di ranah akademisnya pastinya sih yang kelihatan banget gitu dari pertama aja culture shock, tiba-tiba bacaan jurnalku tuh banyak gitu kan, itu di awal-awal semester. Itu sih yang beda. Tapi alhamdulillahnya memang aku tuh cukup cepat adaptasi saat itu gitu, karena sampai sekarang juga aku sempat sharing-sharing sama teman lain dari universitas lain, ada juga mereka yang belum bisa adaptasi gitu. Tapi kalau aku sendiri dari semester 1 alhamdulillahnya cepet sih adaptasi untuk yang sebelumnya udik banget nih gitu. Terus tiba-tiba jadi harus belajar gitu di MKP. So far so good MKP. The best decision ever. Tapi ini loh, tadi yang CDC tadi saya tertarik dengan bahas di situ. Saya tanya kemarin tuh ngobrol sama teman yang di fakultas lain ya, tapi nggak usah sekitar fakultasnya apa ya. Sana juga nggak ada loh. Ada yang sehebat CDC itu yang bisa ngasih ini ke mahasiswa untuk yang terutama pengembangan ke depan mau seperti apa gitu loh. Ternyata di sana juga nggak ada. Makanya jangan dibandingkan dengan univ lain ya. Yang di sama-sama UGM pun nggak semuanya ada yang seperti CDC itu ternyata seperti itu. Jadi kita beruntung lah ya dapat yang ya fakultas yang ya luar biasa lah istilahnya seperti itu. Ya. Bener. Sempat 2 kali tuh ikutnya sini. Jadi pertama kelas yang IELTS, terus kedua sama kelas Korea juga. Itu. Jadi Korea emang juga. Aku sempat ikut waktu pandemi online Zoom aja gitu juga sama kelas Korea. Soalnya lumayan gitu. Oh ya, jadi teman-teman ini yang mungkin belum tahu ya, di Visipol UGM itu ada, itu istilahnya apa ya, mungkin unit di bawah Visipol UGM, CDC namanya ya, Career Development Center istilahnya ya. Itu di situ banyak sekali memberikan tambahan baik itu informasi maupun pelatihan bagi mahasiswa baik S1 maupun S2 untuk pengembangan dirinya, sehingga nanti ketika lulus dari Visipol itu punya bekal lebih daripada hanya sekedar akademis. Nah, kayak kemarin itu saya sama Sudida dapat IELTS ya, pelatihan IELTS dengan menurut saya pengajarnya juga lembaga yang memang kredibel, bukan asal jawab itu kan, benar-benar yang kredibel yaitu Realia Inggris. Dan ternyata sudah cukup nambah lagi di Korea ya, itu juga apakah sama juga seperti yang Realia juga kredibel itu lembaganya? Kredibel juga. Pengajar aku adalah native speaker. Pengajar aku native speaker, dan itu pelajaran itu aku sebelumnya belum pernah belajar bahasa Korea. Jadi itu adalah kelas pertama Korea aku. Terus abis itu benar-benar bisa nambah. Not to mention that aku sekarang udah bisa baca Hangul. Maksudnya meskipun aku belum bisa mengartikannya, tapi aku udah bisa tuh baca Hangul. Meskipun terbata-bata, tapi karena beliau memang mungkin certified ya untuk mengajar ini gitu. Artinya bukan hanya sekedar bisa bahasa Korea dan mengajar Korea, enggak, tapi dia memang mempelajari bahasa Korea untuk diajarkan ke orang Indonesia tuh kayak gimana gitu. Jadi benar-benar nyampe pesannya. Dan kita nggak cuma belajar, tapi juga praktisnya lebih banyak malahan dibanding dengan kelas IELTS bahkan ya. Itu karena benar-benar praktis writing dan praktis speaking juga. Jadi at least meskipun udah lama banget ini aku nggak belajar, tapi kalau untuk baca sekilas Hangul gitu udah lumayan jauh peningkatannya. Di IELTS juga, padahal aku tuh IELTS waktu itu kayaknya aku dapet jelek deh. Waktu pretest tuh 5 kayaknya, aku dapet angka 5, nilai 5, terus habis itu waktu post-test dapet 6,5. Padahal aku sebelumnya belum pernah IELTS. Gila, testimoni nggak itu? Betul. Memang bagus banget. Oke.
tadi kan kita belum cerita mengenai ini ya, mengenai tadi persiapan beasiswanya seperti apa sih daftarnya. Ya mungkin kalau sekilas saja lah, karena mungkin udah banyak juga yang beredar di baik di YouTube maupun di blog ya. Gimana kalau Sajida sendiri mungkin secara pribadi apa yang disiapkan gitu untuk mendaftar beasiswa yang sekarang? Kalau untuk application ke scholarship yang sekarang itu, menurut aku tiap ditanya gimana sih cara bisa dapat beasiswa untuk S2 ini gitu. Cuma dua, siapin waktu dan uang. Itu penting banget. Selama ini yang sering dikatakan oleh motivator di webinar-webinar beasiswa itu kan selalu kalian tuh harus punya motivasi yang kuat gitu. Harus punya tekad yang kuat gitu. Lihat, saya bisa melihat sakura di Jepang, kemudian Menara Eiffel di Paris dan lainnya. Ini semua modal tekad yang kuat gitu. Kan kayak gitu. Menurut aku itu nggak realistis gitu. Menurut aku itu kurang realistis lebih tepatnya. Karena aku sendiri berkaca dari sebelumnya, kalau di S1 aku mungkin nggak perlu modal uang, tapi aku cukup perlu ngeluangin waktu. Nah, kalau untuk S2 ini, itu tekad aja nggak cukup, tapi kalian bener-bener butuh uang dan waktu modal. Karena untuk apply aja, misalkan tes TOEFL aja, itu kan udah 500.000 ya Pak Ari hari ini. Belum itu kayak misalkan IELTS gitu. Ini untuk dalam negeri aja, itu aku spend, kalau dihitung-hitung tuh around 1 miliar rupiah sekali ya, atau sekitar hampir 2 juta gitu. Itu untuk pendaftaran awal itu. Nah, itu yang menurutku dari awal tuh harus disiapin bahwa kita belum tentu keterima. Kita harus nyiapin uang segitu itu untuk apply doang, yang belum tentu keterima juga. Jadi coba itu dipikirkan dulu matang-matang gitu, karena mungkin ada sih yang cerita kalau sempat ya aku udah ngeluarin segini nggak keterima. Nah, kayak gitu kan bikin down gitu. Nah, itu coba dari awal itu disiapin dulu, sama waktu sih kalau sebelumnya. Dan karena beberapa fresh graduate atau mungkin yang udah kerja juga kan tetap butuh ngeluangin waktu untuk mulai dari browsing info soal persyaratan administrasinya, kemudian perkuliahannya kayak gimana, terus ngelengkapin syarat-syarat untuk ya nulis application letter itu, hal-hal kayak gitu kan semuanya butuh waktu gitu, yang mungkin consuming extra time dari luar waktu kerja kita kan, kayak gitu sih. Jadi memang waktu dan uang itu jadi modal utama. Aku nggak akan bilang ke teman-teman aku misalkan yang mau apply itu, ya kalau kamu niat kamu pasti bisa. Oh, no. Aku akan langsung bilang serealistis mungkin bahwa ya udah kamu daftar luar negeri apa dalam negeri. Kalau luar negeri ya berarti siapin minimal 10 juta. Soalnya sempat ada cerita juga, salah satu dosen komunikasi dia nge-share tuh di tweetnya kalau dia tuh tes IELTS aja sampai 3 kali hanya untuk keluar negeri, yang belum tentu juga keterima kan kayak gitu. Nah, begitu pun juga di dalam negeri gitu. Jadi 2 juta rupiah mungkin buat orang yang udah anaknya orang kaya nih ya yang ada harganya kan ya Pak Arya. Tapi buat kita nih yang masih jadi pegawai itu kan termasuk spend yang gede kan kayak gitu. Jadi itu sih yang harus memang disiapin banget sih kalau memang mau apply beasiswa itu. Selain dengan tekad yang kuat ya, itu hanya modal psikologis lah menurut aku. Itu sih. Oke, kalau soal sedikit ya motivation letternya itu Sajida, menurut Sajida sendiri harus ada apa di situ? Atau mungkin kuncinya apa sih kita bikin motivation letter yang bagus itu seperti apa? Motivation letter itu sebenarnya kan gini ya, kalau meskipun kita belajarnya untuk ranah akademis ya gitu, tapi aku lebih nekanin bahwa kita bisa ngasih apa sih untuk sekitar kita gitu, bukan untuk pemberi, bukan hanya untuk donatur kita gitu, tapi juga untuk orang di sekitar kita gitu. Aku tuh nggak berprestasi dari dulu, aku nggak pernah punya prestasi. Sempet kebingungan waktu nulis apa yang bisa aku banggain. Itu aku nggak ada gitu. Aku nggak pernah juara internasional, bahkan nasional aja nggak pernah. Tingkat lokal aja nggak pernah. Tapi kemudian salah satu hal yang menurut aku merefleksikan diri aku tuh, oh iya, aku pernah bikin satu acara di mana acara itu ternyata inspiring others, bisa nge-encourage orang untuk berbuat baik, dan
dan lainnya. Waktu itu aku sempat bikin satu acara di Kota Malang tuh namanya simposium pengaruh utamaan gender gitu, dimana aku datengin pemateri yang memang nge-encourage anak muda untuk bisa bergerak untuk sekitarnya. Aku mungkin cuma jadi IO-nya gitu istilahnya ya, tapi saat itu setelah dikabari oleh beberapa peserta, karena itu modelnya kayak lebih ke diskusi, awalnya memang niatnya sih seminar satu arah gitu, tapi lebih ternyata ketika acara malah lebih diskusi yang dua arah banget gitu, dan mendalam gitu kayak gimana. Terus ternyata dikabarin oleh satu dua peserta bahwa dia akhirnya ada cerita yang anaknya anaknya lurah, kepala kelurahan, terus kemudian dia akhirnya bisa bikin either, saya lupa detailnya, tapi waktu itu kayak pemberdayaan masyarakat di desanya, terus kemudian ada juga yang mulai mau advokasi kebijakan di daerahnya kayak gitu. Jadi mungkin aku cuma IO-nya nih, tapi ternyata hasil dari acara yang aku bikin itu bisa untuk ngegugah orang lain kan kayak gitu. Jadi yang paling penting adalah kamu bisa ngasih apa sih untuk sekitarmu, itu sih kalau untuk application letter beasiswa itu gitu. Atau mungkin sebenarnya ada juga yang cerita kalau mungkin lebih ke rencana ke depan tuh kayak gimana gitu, tapi menurut aku muara dari apapun yang kita lakukan, meskipun kita mau dapat jabatan yang tinggi pun, itu muaranya adalah gimana sih kita bisa ngasih sesuatu untuk orang lain, atau bermanfaat untuk orang lain gitu. Jadi harus ada sesuatu yang memang bisa kita berikan ya secara real di masyarakat nanti seperti itu ya. Terus ini di berbagai, saya terus terang pernah mendaftar beberapa beasiswa gitu untuk S2. Itu saya selalu temui itu ada hal yang sama, pasti adalah salah satunya itu portofolio. Jadi kita tuh pernah di mana, pernah melakukan apa, itu kan pasti selalu ditulis tuh di manapun beasiswanya gitu ya. Itu kalau menurut saya juga sendiri, ya makanya kadang-kadang gini ya, kadang-kadang untuk yang fresh graduate itu kadang-kadang bingung, ini aku pernah ngapain kan gitu. Akademik tadi misalkan yang hanya sifatnya itu ya standar lah, akademiknya biasa-biasa saja misalnya. Nah kalau menurut Sajid sendiri gimana tadi kan berarti kan udah ada portofolio adalah pernah melakukan jadi IO ya suatu acara yang ternyata impact-nya bagus gitu ya, seperti itu. Nah, kalau Sajid sendiri gimana? Misalkan nanti ada orang-orang yang fresh graduate itu, atau misalkan kalau sekarang kan harusnya udah mulai banyak rencana ya. Kalau misalkan mau kesini itu harus ngapain dulu? Ada tipsnya nggak, Sida, untuk teman-teman yang mau apply beasiswa itu seperti apa? Harusnya itu seperti apa dimulainya gitu? Jadi itu tadi benar-benar harus merefleksikan kalian tuh, dan nggak perlu hal yang gede, karena aku pernah dikasih cerita juga dari teman-teman kalau ada yang katanya dia ngunggulin prestasi internasionalnya and etc gitu, tapi ternyata dia tidak down to earth gitu. Jadi menurut aku emang prestasi good, it's really good gitu, kalian bisa menceritakan prestasi-prestasi kalian gitu, tapi kalau untuk apa yang udah kalian lakukan itu bisa dari hal-hal yang paling kecil loh. Misal pengmas, aku nggak yakin deh ada anak yang nggak pernah ikut pengmas selama masa kuliah. Nah itu coba dielaborasi ceritanya tuh kayak gimana, atau kalau memang apa namanya, kalian benar-benar ketika program pengabdian masyarakat tuh kalian memang benar-benar turun membantu masyarakat, bisa membaca situasi, itu coba dielaborasi seperti apa. Itu sih. Jadi sering memang ketika fresh graduate tuh mikir aku dulu ngapain ya gitu. Aku juga gitu kok. Aku dulu kayaknya nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi ternyata oh iya ya, aku ke pengabdian masyarakat, aku bisa ngerti hal-hal kayak gini, bisa ketemu orang-orang ini, bisa bantu mereka hal-hal kecil ini, itu ternyata bermanfaat loh. Apalagi kalau misalkan aku bisa, dengan posisiku nantinya, aku bisa melakukan sesuatu yang lebih besar lagi dengan cakupan yang lebih besar gitu. Kalau mungkin dulu pengabdian masyarakat kan tingkatnya desa atau di pelosok-pelosok itu kecil gitu, atau KKN. Kalau aku dulu nggak ada KKN sih, tapi di beberapa kampus kan sekarang masih ada KKN ya. Nah itu dari KKN itu coba diceritakan seperti itu sih menurut aku. Jadi nggak perlu hal yang besar gitu, tapi
kalau ternyata hal itu kecil dan memberi manfaat kan it's really good menurut aku. Itu nggak sih pertanyaannya? Menjawab nggak ya? Artinya kalau misalkan sudah terlambat dah lulus ya sudah, kita ceritakan apa yang sudah pernah kita lakukan gitu kan. Tapi bagi yang misalnya sekarang katakanlah baru mau merencanakan ke depan masih kuliah itu ya sebaiknya mungkin sebaiknya bikinlah portofolio sendiri gitu ya. Apapun itu ya, entah tadi pengabdian masyarakat ataupun hal yang lain. Yang penting itu ada yang bisa kita ceritakan gitu ya. Betul. Kalau sekarang mungkin masa pandemi susah ya untuk pengabdian masyarakat. Nggak perlu turun. Sekarang banyak banget kegiatan voluntary online. Misalkan ada di indorelawan.org. Itu aku nggak promosi. Aku juga nggak pernah ini ngecek. Cuman banyak banget kan di Instagram voluntary online. Kalian bisa bantu. Kalau yang sekarang yang sempat kemarin dimasuk di Mata Jajwa, itu kan warga bantu warga juga buka relawan gitu kan. Nah, hal-hal kayak gitu mungkin itu bantu loh gitu. Itu kalian juga turut berperan loh dalam penanganan pandemi di Indonesia yang tidak beres ini, nggak beres-beres ini gitu. Itu kalian juga nanti bisa loh. Aku mikirnya kalau kalian memang menaruh, tapi niatnya juga jangan hanya oportunis gitu ya. Maksudnya kayak karena aku mau apply beasiswa, jadi aku mau daftar volunteer supaya banyakin portofolio aku. Enggak, jadi coba ditata dulu niatnya, karena kalau niatnya dari awal nanti udah jelek, nanti nggak tahu deh gitu. Tapi gitu. Artinya meskipun masa pandemi kayak gini kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa ketemu banyak orang, masih banyak peluang lah yang untuk misalkan menambah kita di portofolio kita gitu ya. Betul, internship online juga banyak, terus kemudian volunteer online juga banyak banget gitu. Coba pilih yang voluntary yang benar-benar bisa memberikan manfaat untuk orang lain gitu. Tapi jangan asal pilih voluntary. Soalnya sekarang banyak nih volunteer berkedok sebenarnya unpaid job kayak gitu kan, cuma buat ngembangin startup etc. gitu. Jadi pilih yang volunteer yang memang bagus untuk pengembangan diri kalian dan bermanfaat. Ada real hasilnya kayak gitu sih. Itu. Tapi gini, kalau itu kan secara nggak langsung kan kita tujuannya untuk beasiswa apapun itu ya. Tapi kalau secara pribadi bagi istilahnya mungkin jiwa kita sendiri itu apakah Jida mungkin pernah merasakan manfaatnya sendiri ketika saya melakukan hal yang tadi ya voluntary apa itu ternyata bagi pribadi itu juga kan kadang-kadang ada tuh yang merasa lebih damai, lebih nyaman. Itu apakah Jida juga pernah merasakan secara pribadi gitu mungkin? Iya. Aku tuh sebenarnya dengan ngelihat cerita panjang sebelumnya dari aku kecil, itu kan kelihatannya aku yang ambisius gitu ya. Aku benar-benar ngelihat aku tuh yang self oriented gitu, mikirnya tuh aku dan aku gitu kan. Nah itu kenapa aku sering gimana caranya berusaha untuk ikut kegiatan volunteer itu yang nggak akan aku taruh di CV juga itu karena itu memang ngasih kedamaian kemanusiaan gitu ke aku gitu. Supaya aku tetap bisa down to earth, supaya aku tetap bisa menyadari privilege yang aku miliki, bahwa di rumah aja untuk seorang itu privilege, bahwa aku bisa belajar dengan tenang itu juga privilege, karena banyak orang yang mungkin struggling dengan belajar sambil mereka harus nyari uang, mereka harus bantu orang tua dan lainnya. Oke lah, aku bantu orang tua juga gitu, tapi aku mungkin tidak seberuntung mungkin aku masih cukup beruntung dibanding yang lainnya gitu, supaya aku lebih mawas diri gitu dengan privilege yang aku miliki. Dan masih banyak orang-orang yang terjebak dalam kemiskinan struktural gitu, yang mau aku tolong kayak gimana juga itu mungkin nggak membantu yang gede banget gitu, karena selain dengan melalui ya kebijakan yang tepat kayak gitu sih. Itu kenapa aku melakukan hal-hal, dan nggak harus maksudnya nggak harus yang dan soal untuk berbagi jadi bermanfaat untuk orang lain itu nggak harus ikut yang volunteer yang gede-gede juga, kayak apa tuh namanya tuh gerakan 1000 guru mengajar atau Indonesia mengajar, nggak harus kayak gitu. Jadi misal kalau aku di keluarga sendiri tuh ada memang rutin bagi-bagi sedekah kayak gitu tuh juga memang diajarkan orang tua supaya sadar diri gitu. Kamu tuh jangan
harta yang kamu miliki juga ada buat orang lain. Banyak orang yang masih kesusahan dan lainnya. Gitu sih. Supaya tetap menjadi manusia. Saya ini merupakan salah satu teman di MKP UGM yang beberapa waktu yang lalu ya, mungkin tepatnya awal tahun ya, itu sempat bersinggungan dengan 2020. ah? Akhir tahun Akhir 2020. tahun. Jadi akhir tahun itu ternyata mengalami persinggungan yang sangat dekat dengan COVID ya. Mana ceritanya Jida itu? Yang kena siapa sih? Oke. Jadi akhir tahun 2020 setelah berapa bulan itu kita ngerjain berbagai paper soal COVID ya. Semuanya COVID itu. Pandemi dan lainnya gitu. Dan itu bulan Desember tuh sebenarnya bulan ulang tahun aku. Jadi 2 minggu setelah ulang tahun itu tiba-tiba tuh orang tua sakit. Dan awalnya bapak dulu tuh sakit. Terus 3 hari sebenarnya. Terus tiba-tiba ibu juga jatuh sakit. Terus waktu itu sebenarnya awalnya tuh masih yang nggak apa-apa gitu paling ya gitu. Sakit nggak apa-apa paling gitu. Tapi aku tuh memang punya tingkat waspada yang in another level gitu loh. Jadi tiba-tiba langsung kayak mikir gimana, ini kok bisa tiba-tiba sakit dua-duanya ya. Akhirnya Bentar. Itu sakitnya apa? Sakitnya apa? Waktu itu jadi waktu itu bapak itu batuk pilek. Tiba-tiba batuk pilek 3 hari gitu lebih. Aku sebenarnya itu sering batuk pilek tapi udah emang bawaan gitu loh, bukan yang kayak COVID. Beda batuk pilek, demam. Terus habis itu ibu juga tiba-tiba demam dan dengan gejala yang sama gitu. Sampai tiba-tiba aku mikir kayak, aduh aku harus nyari nih info swab PCR gitu. Saat itu mahal banget kan gitu. Tapi sampai sekarang juga harganya tetap mahal, 900.000 kan gitu. Terus habis itu nyari info swab PCR, ada di RSUD. Akhirnya ngobrol sama kakak aku cuma satu, kakak cowok satu, mas tanya, ini bapak kayaknya ini deh, jangan-jangan COVID gitu. Soalnya kok tiba-tiba ibu juga sakit gitu. Enggak gitu. Denial, wajar. Menurut aku reaksi orang-orang yang mungkin belum pernah kita gini juga wajar gitu, denial gitu. Terus enggak kalau aku gitu. Udah gini aja, bapak itu nggak mungkin tuh namanya mau tes karena dengan harga yang sangat mahal pasti mikir aduh kayak gitu buat tes gitu. Akhirnya kita pakai uang pribadi anak-anaknya dulu. Pokoknya aku daftarin tes, tinggal berangkat, itu aja. Jadi kalau udah terlanjur daftar kan, jadi triknya waktu itu kayak gitu. Apalagi dulu masih, sebenarnya waktu itu pandemi udah chaos kan sebenarnya. Cuman karena masih jauh ya, kayaknya innalillahi zaman dulu tuh kan masih jauh ya. Jadi denial gitu. Kalau sekarang kan udah sangat dekat dengan kita ya di grup-grup kita sendiri gitu kan. Nah, jadi udah pokoknya didaftarin dulu aja. Masalah soalnya pasti administrasi tuh kayak ya itu tadi gitu, kerasa 900.000 buat tes. Kita daftarin dulu, kalau udah terlanjur daftar kan uangnya nggak bisa ditarik gitu. Akhirnya kecuali ya udah tes gitu. Akhirnya sempat sedikit ngobrol sama ibu karena waktu itu masih campur, belum isoman. Bu, tapi aku itu udah prevent ketika aku memutuskan akan swab itu aku udah prevent pakai masker dalam rumah. Aku duluan pakai masker dalam rumah. Terus aku tanya ke ibuku, Bu, bapak kalau udah nggak bisa nyium bau ikut aku ya, bilang ke aku kayak gitu. Ternyata itu malam, jadi ada satu malam di mana aku bilang ke ibu sebelum tidur, Bu, bapak kalau udah nggak bisa nyium bau apapun itu suruh bilang ke aku ya gitu. Ternyata subuh itu tiba-tiba bilang, bapakmu nggak bisa nyium apa-apa nah. Aduh, itu aku udah pagi itu juga langsung daftar untuk swab PCR ke RSUD, tapi baru bisa besoknya dan ngurus segala administrasinya. Sampai long short story, ternyata ya benar kena semua COVID positif semua, bapak dan ibu aku enggak. Terus waktu itu strugglingnya
yang paling kerasa banget, yang aku bisa relate dengan cerita-cerita orang hari ini adalah, dan itu adalah akhir tahun 2020, belum kayak sekarang informasi bisa mudah terakses. Waktu itu nyari info swab PCR aja masih yang ngecekin satu-satu gitu, terus kemudian info rumah sakit juga waktu itu. Jadi rumah sakit itu benar-benar full Pak Ari. Waktu itu akhir tahun 2020 tuh udah full. Itu mbak ipar aku tuh nelponin satu-satu rumah sakit Jombang dan ternyata full. Terus sampai akhirnya rumah sakit terdekat itu kita, dan aku tuh sempat ada waktu ya, jadi kalau sebenarnya waktu ngelakuin tuh nggak sedih sih, karena waktu itu pikirannya cuman pokoknya nematin ibu di kamar gitu. Tapi waktu itu nggak sedih sih gitu. Jadi ada 2 malam karena ibu tuh kambuhnya tuh malam, jadi tuh pagi siang tuh normal aja gitu, tapi tiap malam tuh yang kayaknya panasnya tuh di dalam bener-bener yang sakit gitu, makin sakit. Tapi nggak sesek, waktu itu nggak ada sesek, jadi aku juga belum bener-bener tahu soal saturasi hal-hal kayak gitu waktu Ya, dan lainnya panas tuh di nggak ada. dada gitu ya, panas di dada gitu. Demamnya tuh semakin tinggi kalau malam. Akhirnya jadi ada 2 malam tuh aku tiap jam 2 malam itu ke Jombang. Jadi kayak ini tuh, aku kan lokasinya di desa gitu kan. Nah itu aku ke kota itu motoran sendiri buat nyari rumah sakit selama 2 malam. Dan not to mention that saat itu adalah UAS. Saat itu adalah UAS dan aku harus ngerjain. Jadi aku harus ngerjain tugas. Waktu itu aku masih ingat banget ngerjain tugas apa ya itu, konflik kebijakan. Jadi UAS terakhir itu tuh bener-bener aku UAS sambil nungguin ibu, sambil harus warawiri, sambil ya ngurusin itu semua gitu. Sampai pernah juga aku akan berterima kasih sekali kepada Pak Hatna karena waktu ibu yang akhirnya dapat kamar di rumah sakit itu pas pengumpulan tugas, deadline pengumpulan tugas. Jadi aku langsung minta Mbak Ratna untuk aku nggak bisa ngerjain gitu. Meskipun aku ngasih tenagaku ke tugas itu di rumah sakit juga kayaknya nggak mungkin gitu. Maksudnya waktu masih awal-awal gitu karena ribet. Akhirnya sama Mbak Ratna diterusin ke Pak Hatna, ternyata dibolehkan sama Pak Hatna untuk diperpanjang 2 hari aja gitu. Terus ternyata, tapi alhamdulillahnya besoknya udah aku bisa selesai nggak sampai 2 hari. Itu sih, jadi aku benar-benar berterima kasih banget buat yang udah banyak bantu selama perkuliahan, karena aku sempat bilang ke Pak Gebi juga kalau tulisanku mungkin nggak maksimal gitu karena aku harus ngerjainnya sambil ngurus ibu kayak gitu. Jadi UAS di rumah, jadi UAS tuh sambil ngurusin itu. Jadi kalau boleh dibilang ngurus dapat kamarnya ibu aja di rumah sakit itu aku butuh nunggu 2 hari 12 jam. Kamar kosong, kamar kosong. Dan itu posisi di akhir 2020 ya? Akhir 2020, 2 hari 12 jam. Kedua harinya itu karena aku nunggu kamar kosongnya, terus ya karena pikirku masih, aduh gimana ya Bu, gitu. Terus habis itu yang 12 jam itu nunggu di IGD, jadi antri di IGD. Not to mention bahwa aku ada mixed feeling sih, di sini ada cerita, tapi untungnya jadi waktu itu ada 2 pasien sebelumnya yang keluar gitu. Satunya karena meninggal, satunya karena selesai masa isolasi. Jadi kayak kamar kosong, ada satu tweet yang bilang kalau kematian orang lain bisa jadi berkah untuk kita. Itu adalah mixed feeling yang waktu itu aku rasain gitu, karena dengan kematian beliau itu ibu bisa masuk, tapi enggak juga, tapi bukan karena kematian beliau juga sih. Waktu itu memang ada yang selesai masa isoman, jadi tiba-tiba aja kamar kosong 2 gitu, dan ibu menempati yang selesai masa isoman itu tadi kayak gitu. Jadi untuk satu kamar kosong butuh 2 hari 12 jam di akhir 2020 sebelum adanya kehabisan tabung oksigen kayak sekarang. Kalau Bapak alhamdulillah waktu itu OTG, maksudnya cuma anosmia dan gejala ringan, jadi di rumah isoman kayak gitu. Dan segala logistik waktu itu dikirim oleh kakak aku, karena kan kakak aku kan beda rumah, jadi untungnya bisa isoman di rumah gitu. Dan nggak kayak sekarang sih, kalau dulu memang full semuanya support ke Bapak tuh ya, dari karena kebetulan Bapak aku guru ya, dari muridnya, dari teman-teman kerja, dan utamanya memang dari Mas
dari Masmu gitu. Tapi kalau misalkan kayak sekarang kan udah banyak tuh yang namanya bantuan saling bantu isoman dan lainnya. Kalau dulu belum ada. Semuanya kita urus aku sendiri berduaan dengan kakak. Itu selama berapa hari atau berapa minggu? Ibu di rumah sakit berapa Kalau hari? ibu di rumah sakit itu cuma 10 hari Kak Ari. 10 Jadi hari. untuk penanganan, jadi kayaknya malah sekarang sih dipersingkat ya. Jadi karena waktu itu, karena antrian IGD-nya makin tinggi, jadi memang kalau udah 10 hari membaik, udah baik-baik banget nih, udah hilang gejala semuanya, langsung aja pulang. Daripada nanti di situ kena lagi, karena atau reinfeksi, atau ya kalau nunggu masa negatif kan lama. Jadi sebenarnya memang masa isolasi di rumah sih. Karena ada juga kakak angkatan kita di MKP, dia hampir sampai 1 bulan kena COVID tuh masih belum negatif juga gitu. Karena jadi kalau nunggu negatif kan lama. Jadi lebih baik ketika kondisi sudah baik 10 hari dipulangkan saat itu ibu. Itu sih. Terus berarti ya sekitar ya mungkin totalnya sekitar 3 minggu lah ya mengurusi keributan itu ya. Lebih hampir 1 bulan kayak. 1 bulan. Jadi bener-bener tengah Desember sampai Januari tuh isinya otak aku tuh cuman ngurusin orang rumah dan tapi alhamdulillahnya sih waktu itu memang meskipun sempat struggling di awal karena UAS, tapi waktu itu kan terus kita libur ya, jadi aku nggak ada pikiran lain selain fokus ke orang tua kayak gitu sih. Jadi benar-benar fully effort ninggalin tesis. Padahal teman-teman waktu itu udah sempat ngerjain, udah sempat ada yang ngubungin dosennya, itu aku malah belum sempat sama sekali waktu itu. Tapi meskipun begitu, meskipun agak lambat startnya istilahnya gitu ya, Jida itu termasuk salah satu teman yang tercepat untuk seminar proposalnya. Pertama mungkin ya, atau udah duluan ya? Pertama kamu kan? Oh iya, ini pertama kali Jida nih yang tiba-tiba sudah sempro, wah ini langsung terkaget-kaget semua nih, wow gitu kan. Cerita dong gimana itu bisa secepat itu, Jida? Itu bulan apa ya? Bulan, ya Allah, aku jadi ingat kalau aku udah lama nggak ngerjain tesis. Aku itu Maret. Jadi Januari udah kelar urusan itu semua, Januari akhir bener-bener enggak ding, Januari minggu ketiga lah udah kelar, Januari minggu ketiga udah kelar, ngubungin dosen pembimbing, ngurusin masalah administratif, habis itu baru mulai ngerjain proposal sampai akhirnya Maret ujian proposal. Karena dosen pembimbing aku memang ini Pak Adi, nggak yang berorientasi bahwa harus sempurna dulu di level proposal baru nanti penelitian gitu. Tapi karena bisa jadi selama penelitian aku bisa berubah dan lainnya gitu. Jadi memang karena proposal itu sifatnya masih formalitas, jadi di encourage untuk didorong untuk cepetan ayo ujian proposal supaya nanti penelitiannya bisa settle gitu, gimananya arahnya, kalaupun memang ada perubahan kan nanti as long as nggak jauh dari topik itu bisa lebih lama gitu. Tapi kalau nggak ujian proposal kan aku jadi nggak jadi segera penelitian kayak gitu sih memang dulu. Oke, Sajida karena tadi saya terus terang memang kalau pribadi ya belum pernah bersinggungan langsung dengan yang COVID itu ya, karena alhamdulillah sampai sekarang keluarga masih aman ya, dan saya juga masih aman. Ya entah karena beruntung, entah karena imunnya kuat, atau karena memang prokesnya ketat gitu ya. Tapi ya semoga juga tidak terjadi gitu ya. Tapi dengan ceritanya saya juga tadi kan itu di tahun yang lalu ya, sudah seperti itu struggle untuk mencari pengobatannya, apalagi yang sekarang. Nah, ada nggak nih pesan-pesan atau ya himbauan mungkin atau apapun itu ya kepada teman-teman yang lain nih, bahwa jangan sampai mengalami hal yang sama minimal atau lebih buruk daripada itu di tengah pandemi seperti ini. Kalau mungkin buat penonton YouTube-nya Pak Ari ini pasti menurut aku orang-orang yang punya privilege untuk di rumah kan gitu. Jadi pesannya adalah please manfaatin privilege itu dengan baik gitu, karena di rumah aja itu
bukan apa ya, bukan ajakan yang bisa kalian kasih untuk semua orang gitu, bukan ajakan itu gitu. Apalagi dengan sekarang misalkan PPKM ini gitu, dengan uh, orang tuh banyak loh yang hari ini kehilangan pekerjaannya, dan kalau dia diem di rumah aja tuh artinya nggak ada pemasukan gitu, makanya mereka masih jualan dan lainnya. Itu memang memang kebutuhan yang memaksa mereka gitu. Jadi kalau memang kita punya kesempatan untuk di rumah aja, ditahan aja keinginannya untuk bepergian yang nggak penting gitu, kecuali mungkin untuk memenuhi kebutuhan pokok atau memang meeting yang sangat penting. Tapi sejauh ini menurutku semuanya udah bisa remote kan gitu, jadi di rumah aja, itu adalah pesan yang paling tepat untuk mereka yang punya privilege itu. Dan kita juga jangan sampai judging gitu, karena yang sering dilupakan oleh kaum berprivilege gitu atau kelas menengah kita ini adalah bahwa kita nyuruh orang untuk, kenapa sih orang-orang masih keluyuran gini 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 gitu, kenapa kok masih di luar, masih kerja, masih buka toko, padahal udah nggak boleh pemerintah gitu lah, orang nggak dikasih makan sama pemerintah. jadi mereka itu terpaksa gitu. Jadi jangan sampai kita judging ke orang lain juga gitu, kecuali memang kita mungkin turun langsung dan jadi relawan dan lainnya gitu. Itu sih menurut aku untuk orang-orang. Oke. Terima kasih Hasida ya, menarik sekali. Saya terus terang banyak sekali mendapatkan insight baru lah dari Hasida ini hari ini ya, pagi ini. Dan seperti yang saya sering bilang di awal, nanti juga ada videonya, ada pembukanya, bahwa saya percaya setiap orang itu punya cerita masing-masing yang unik, yang bisa banyak manfaatnya, bisa banyak hikmahnya, daripada yang sering kita lihat di layar kaca ya, yang malah banyak mudaratnya seperti itu. Nah, ya inilah channel yang mungkin bisa membantu itu gitu ya. Karena saya yakin tadi setiap orang itu punya ceritanya masing-masing. Oke, Jida ya, terima kasih sekali atas kehadiran pada pagi hari ini. Lagi-lagi semoga semua rencananya yang nggak boleh disebutkan tadi itu bisa sukses semua, tesnya segera jadi, dan doakan saya segera nyusul juga ya tesnya biar segera selesai. Salam untuk keluarga di Jombang, dan semoga masih bisa ketemu ya kita di wisuda offline dengan teman-teman untuk terakhir kalinya. Dan sekian ya untuk acara hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.